disciples transform. Bagaimana kabar Anda, saudara? Luar biasa, haleluya. Saudara, sebuah sukacita saya bisa membagikan firman di tempat ini. Dan hari ini saya akan berikan judul khotbah pada siang hari ini adalah Divine Intervention. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah campur tangan ilahi atau campur tangan Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita, amin. Kita perlu campur tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap aspek hidup kita, mau pekerjaan, mau studi kita, keluarga kita butuh Tuhan itu campur tangan dalam hidup kita. Setiap hari saudara diperhadapkan dengan sebuah keputusan demi keputusan. Saudara yang sibuk sekali bisa jadi 11, 20, 30 keputusan. Ada yang mungkin sampai sehari itu harus memutuskan ratusan keputusan demi keputusan. Tapi keputusan yang Anda ambil, Anda akan merasa itu gak akan komplit tanpa Tuhan ada di dalamnya. Amin. Tanpa campur tangan Tuhan. Hari ini saya mengawali dengan kitab Roma pasal 8 ayat 28. Dulu saya pernah khotbah Roma 8 ayat 28 di tempat ini waktu gedung kita masih di seberang. Masih kecil, nggak sebesar ini. Tapi saya akan berbicara dalam konteks yang berbeda. Kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita untuk mendatangkan, apa saudara kata-kata tadi? Kebaikan. Dan yang dimaksud kebaikan ini ternyata bukanlah kebaikan yang seperti kita pikirkan. Bukanlah sesuatu yang menurut kita itu baik atau nyaman buat kita atau yang kita harapkan bahkan sekalipun. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kebaikan ini adalah dalam teks aslinya adalah agathos, yang berarti good constitution or nature. Saya boleh gambarkan dengan bahasa yang sederhana supaya kita lebih bisa ngerti apa yang dimaksud Tuhan dengan kebaikan atau agathos di Roma 8. Yaitu adalah ketika kita mengalami perubahan hidup, perubahan pola pikir, transformasi kualitas hidup. Dengan tujuan apa saudara? Menjadi serupa dengan Yesus. Dengan kata lain, kata kebaikan di Roma 8:28 ini tujuannya adalah kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan Yesus, serupa dengan rencana Tuhan. Saya coba baca di versi yang lain ya, ini luar biasa tapi dalam bahasa Inggris di versi The Passion Translation. So we are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives, for we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Indonesianya, kami yakin bahwa setiap detail kehidupan kita, kami terus-menerus dijalin bersama agar sesuai dengan rencana sempurna Tuhan untuk membawa kebaikan ke dalam hidup kita. Karena kita kesayangannya yang telah dipanggil untuk memenuhi tujuan rancangannya. Kita dapat sebuah poin, Tuhan secara aktif terlibat di setiap waktu untuk membantu kita, untuk menolong kita menerima kebaikan. Dari dasar ayat yang kita baca, saya dapat simpulkan saudara, Tuhan kita tuh sangat aktif mengintervensi hidup. Amin. Tuhan kita ternyata bukan Tuhan yang jauh, melihat kita dari teropong, jarak jauh, melihat bagaimana keadaan Anda. Tapi Tuhan kita itu langsung ingin campur tangan dalam setiap detail kehidupan kita. Tuhan mau campur tangan atas hidup pribadi kita. Dan tidak selalu campur tangan ini karena kesalahan, dosa atau pelanggaran Bapak Ibu Saudara. Tapi memang benar kalau memang ada dosa pelanggaran Tuhan campur atasnya. Tetapi tidak melulu karena pelanggaran atau dosa. Tapi Tuhan juga campur tangan untuk apa saudara? Untuk karakter kita, untuk sikap kita, behavior, untuk watak kita mungkin yang perlu Tuhan ubah. Tuhan campur tangan atas setiap paradigma kita, mindset kita, Tuhan campur tangan. Dan mungkin itu gak nyaman, tapi dengan tujuan kebaikan. Dan saya menggunakan kata ini, seolah-olah saudara, intervensi Tuhan atau divine intervention itu. Dengan satu kata, seolah-olah mengganggu kehidupanmu. Mengganggu dalam arti kata bukan yang negatif, mengganggu dalam arti kata yang positif.
Karena mengganggu ini artinya itu mendobrak kenyamanan kita. Kita jadi terganggu. Saudara, manusia itu kecenderungannya kita tuh suka zona nyaman, benar gak? Kita suka sesuatu yang enak di telinga kita, sesuatu yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Dan ketika Tuhan intervensi itu biasanya seolah-olah seperti mengganggu. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan. Tuhan sedang mendobrak kenyamanan demi tujuan kebaikan. Dan Tuhan selalu punya cara untuk mengintervensi hidup kita melalui setiap situasi kehidupan. Saudara, saya berikan alasan kenapa kita perlu campur tangan Tuhan. Kenapa kita perlu Tuhan intervensi dalam setiap hidup kita. Yang pertama, sebanyak apapun kita punya hikmat, pengetahuan, resource, skill. Anda boleh baca ratusan buku, di Gramedia Anda beli semua lalu Anda baca dalam waktu 1 tahun. Anda jadi orang super pintar, misalkan. At the end, di akhirnya saudara akan menyadari bahwa semuanya itu terbatas, benar? Semuanya Anda akan akhirnya sadari, aku bisa pintar ini, pintar itu. Anda punya pengetahuan banyak hal, resource apapun Anda punya. Bahkan seolah-olah tidak ada satu pertanyaan pun yang Anda tidak bisa jawab. Anda itu seperti Google berjalan. Tapi at the end tuh Anda akan sadar bahwa semua yang Anda punya itu terbatas. Kenapa? Karena kita tuh gak bisa menyelami jalan-jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kadang maksud Tuhan itu kita gak bisa ngerti. Istri saya tidak bersama lagi ada di samping. Nah, istri saya itu sangat ngerti saya. Waktu saya lagi nyetir, kita berdua dalam sebuah perjalanan. Kalau saya dalam perjalanan sudah mulai, bahasanya sudah mulai uring-uringan, agak gimana gitu. Oh, tahu ini suamiku itu lapar, butuh diisi perutnya. Dia dengan jelas dia bisa ngerti maksud apapun yang ada di dalam hidup saya. Tapi kita itu kadang susah ngerti maksud dan rencana Tuhan. Kita susah ngerti karena kita tuh penuh dengan ekspektasi. Kita penuh dengan pengharapan-pengharapan. Kita tuh jadi gak gampang ngerti maksud Tuhan. Karena itu kita menyadari bahwa apapun yang kita punya itu terbatas. Yang kedua, kenapa kita perlu Tuhan intervensi dalam setiap hidup kita? Karena kita ingin hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2 saya bacakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, kita itu, semua kita menjadi anak Tuhan, kita tuh pengen berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu dengan, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Hidup kita itu sebenarnya sedang mengejar perkenanan Tuhan. Percaya? Anda kalau ke ICU, ketemu dengan bapak-bapak yang sudah lanjut usia, yang sudah siap menghembuskan nafas terakhir. Saudara, apa yang dia cari? Apakah tabunganku gimana, sudah aman, sudah dicairin apa-apa? Enggak, saudara. Tuhan, kalau aku beroleh kesempatan 1 kali lagi hidup, apa yang kau mau aku lakukan? Itu yang terjadi. Tapi jangan terlambat saudara, kita masih punya waktu. Amin. Selama hari masih siang, mari kita sama-sama bekerja, hidup untuk memberi buah. Kita ingin hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya ada cerita sedikit. Anak saya yang paling besar, cewek, umurnya 8 tahun, mau masuk ke 9 tahun. Satu hari, satu waktu saya tegur dia dengan keras. Nada saya agak kenceng memang. Dan dia begitu sedihnya masuk ke kamar istri saya. Lalu mendekat ke istri saya sambil nangis. Tahu gak, ada kata-kata yang bikin saya sedih banget. I hate my life. Anak kecil zaman sekarang luar biasa. Apa karena drama Korea ya? I hate my life. Loh, kenapa kan? Saya datengin, kenapa? Ya, aku gak mau gitu sebenarnya. Aku gak mau gak OB. Aku tuh mau OB, tapi kenapa aku melakukannya? I hate this. Lalu saya peluk dia, oke, Daddy minta maaf ya, tadi terlalu keras negurnya. Tapi kamu tahu kesalahan kamu apa? Ya tahu, tadi mama sudah peringatkan kamu berkali-kali, tapi kamu tidak OB. Berkali-kali Daddy dengar pada waktu Daddy kamar, ngomong tapi kamu gak OB. Berarti Daddy langsung ambil keputusan untuk begitu. Tapi maaf, saya minta maaf sama dia, tadi terlalu keras buat kamu ya, Daddy bentak kamu, maaf ya. Gak bermaksud begitu. Lalu dia juga minta maaf sama saya, lalu kita pelukan, dia nangis. Setelah itu apa saudara? Senang dia, yang tadinya dia tuh berpaling, mojok gitu, I hate my life.
Lalu ya besok tanya besok rencana mau ngapain, kita akan gini, kita mau ke sini, dia udah ngomong ini itu gitu kan. Dia udah happy, dia merasa dia dikenan oleh bapaknya. Dia merasa mendapatkan perkenanan dari saya. Sebenarnya anak-anak kita tuh sama nggak saudara? Sama. Saudara yang punya anak, bapak ibu saudara yang punya anak, sebenarnya mereka tuh mau taat sama Anda. Tapi kadang-kala kan melawan ya. Kadang-kala yang keluar tuh membantah, benar ya? Tapi sebenarnya apakah mereka bermaksud membantah? Sebenarnya enggak. Saya belajar, kita itu sama. Kadang-kala kita tuh mau berkenan sama Tuhan. Tapi kadang-kala kita tuh membantah. Kadang-kala itu berbantah-bantahan sama Tuhan. Kita enggak ngerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kenapa kita perlu intervensi Tuhan? Karena kita ingin kita dikenan. Kita mencari perkenanan dari Tuhan. Katakan amin. Kita butuh campur tangan Tuhan. Saya umpamakan campur tangan Tuhan itu seperti ini saudara. Seperti sebuah proposal kehidupan. Ini sebuah proposal. Kalau saudara bekerja pernah mengerjakan proposal atau sesuatu yang sifatnya pengadaan barang atau apapun. Anda punya proposal, naik kepada atasan Anda kan. Setiap list tertulis. Lalu waktu naik ke atas pimpinan Anda mengoreksi. Ini enggak usah, ini yang perlu diadakan harus dimasukkan. Yang ini malah dikeluarkan, ini dimasukkan. Dia koreksi, lalu kita memperbarui lagi dengan proposal yang baru. Setelah sampai ke pemimpin kita, akhirnya apa yang dilakukan pimpinan kita, saudara? Membubui dengan apa? Memberikan tanda tangan. Demikian juga campur tangan Tuhan itu seperti kita itu punya proposal hidup. Saudara berdoa punya list 1, 2, 3, 4, 5 tentang pergumulan Anda. Sesuatu yang Anda doakan dalam iman Anda datang sama Tuhan, menyerahkan sama Tuhan. Lalu Tuhan mengkoreksi. Nah, yang ini jangan dulu. Kenapa? Karena aku mau mengerjakan yang lebih dari itu. Ada karakter, attitude, sikap hidupmu yang harus berubah dari situ. Kamu mau aku latih untuk belajar. Itulah namanya penundaan. Ketika dikoreksi proposalnya sama Tuhan dicoret, diganti sesuatu yang baru. Continuously ternyata Tuhan itu sangat aktif terlibat kan untuk kebaikan setiap kita. Dan akhirnya pada saat kita terbuka terhadap masukan Tuhan, terhadap koreksi Tuhan, kita datang kepadanya lalu kita dapat tanda tangannya Tuhan. Dan terjadilah penggenapan janji Tuhan. Itulah maksud Tuhan di dalam campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah saudara di Lukas pasal 24 tentang divine intervention. Saya suka kisah ini, tapi kisah ini nggak populer. Saudara mungkin nanti akan sadar ada ya cerita itu ya. Atau mungkin ada saudara bisa teringat, oh iya saya pernah baca itu, tapi saya nggak nge ya itu nggak terlalu populer, nggak terlalu banyak diangkat di dalam khotbah. Pasal 24 ayat yang ke-13. Nah sebelum saya baca ayat 13 dan berikutnya, saya mau terangin dulu apa yang terjadi di ayat 1 sampai 12. Di ayat 1 sampai 12 itu menceritakan di mana perempuan Maria masuk ke dalam kubur Yesus pagi-pagi benar dan mendapati batu kubur Yesus itu sudah terguling. Dan juga didapati Tuhan Yesus tidak ada di sana. Ya jelas Tuhan Yesus bangkit. Perempuan Maria ini bingung. Di manakah Tuhanku? Lalu malaikat Tuhan menjumpai dia berkata, siapakah yang sedang kau cari? Bukankah dia harus bangkit di hari yang ketiga untuk menyatakan kemuliaannya? Lalu Maria ini bersukacita, lalu dia teringat akan kata-kata Yesus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu masuklah ke ayat yang ke-13. Di hari yang sama saudara. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, 2 murid Yesus ini bukan 11 murid saudara yang saudara kenal, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Simon Petrus dan segala macam. Tetapi ini lingkar luarnya lagi. Jadi ini bukan lingkar pertamanya Yesus. Tapi ini mungkin bagian dari 70 murid Yesus yang lain. Atau mungkin bagian lebih besar lagi ada di lingkar keberapanya Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan mereka tetap disebut murid Yesus. Berarti mereka berdua ini adalah murid yang punya experience bersama dengan Yesus tentunya. Benar? Pasti dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia melihat apa yang Yesus lakukan. Dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mendengar pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan. Dia mendengar nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan juga. Berarti dia itu punya experience bersama dengan 11 murid besar itu tadi. Nah, apa yang terjadi?
Mereka sedang dalam perjalanan menuju Emmaus, dikatakan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Menjauhi Yerusalem. Lah, kenapa mereka kok menjauhi Yerusalem? Sementara 11 murid lain ada di Yerusalem. Kenapa mereka menjauh? Bapak Ibu Saudara, kalau dia adalah murid Yesus, tentunya dia pernah dengar dong, hari ketiga itu aku bangkit. Yesus berkata gitu dong. Lah kok malah dia menjauh? Bukannya dia harusnya kumpul sama murid-murid yang lain di Yerusalem menanti janji Tuhan. Jawabannya ada di ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18, seorang dari mereka namanya Kleopas. Nah ini 2 murid itu namanya Kleopas dan temannya. Nah murid satunya gak disebut namanya siapa. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Wow, ini luar biasa saudara. Ini 2 murid sedang dalam diskusi tentang Yesus. Lagi ngomongin tentang Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, janji-janji Tuhan Yesus. Mungkin dia cerita tentang dulu kan kita ngalamin mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan Yesus. Sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Dia juga dalam diskusi, sekarang kita harus gimana ya? Yesus sudah gak ada, lah terus kita mau kemana ini? Mungkin dia pikir, ya udah balik lagi aja jualan beras, mungkin saya gak tahu. Dia berdiskusi tentang Yesus. Dan kemudian ini yang luar biasa, Yesus menyelinap dan sengaja mendengarnya. Yesus datang mengintervensi pembicaraan mereka, tetapi mereka mengatakan Yesus seperti orang asing. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus seharusnya bisa menampakkan diri ke seluruh bangsa Israel. Seharusnya bisa menampakkan diri ke siapa? Orang Saduki, orang Farisi, orang-orang yang menentang pengajarannya. Dan ngomong, hei kecelek kamu, kan aku kan akhirnya Tuhan. Aku bangkit kan, aku Tuhan kan, kamu yang salah. Tuhan Yesus bisa saja meruntuhkan kerajaan Roma, lalu dia duduk menjadi raja di situ, pakai mahkota lalu menunjukkan dirinya. Tapi enggak saudara, Yesus bangkit, setelah bangkit dia nemuin 2 orang yang muka muram, mau pulang ke Emmaus, mau pulang kampung. Dia menyelinap, nyamperin. Kalau saudara jadi raja atau menjadi pemimpin besar, apakah saudara akan melakukan ini? Saudara nyelinap, lalu ke asisten Anda, aku ada di sini. Gak mungkin saudara, derajat martabat Anda akan turun. Tapi Yesus itu datang, menyelinap, nyusul si 2 murid kecewa ini. Datengin mereka. Dan ada sesuatu yang lucu. Murid ini berkata tentang Yesus, berbicara tentang Yesus, tapi murid ini tidak mengenalinya. Saudara, kita mungkin pernah mengalami seperti ini. Kita itu banyak bicara tentang Tuhan Yesus, banyak bicara tentang Alkitab, kita bisa ngomongin tentang hal-hal yang rohani sekalipun. Tapi pada saat intervensi datang dalam hidup kita, dalam bentuk doa yang tidak dijawab, belum dijawab. Dalam bentuk rencana Anda yang gagal. Dalam bentuk sesuatu yang gak menyenangkan. Kita tadinya bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang apapun. Tiba-tiba saudara gak mengenali apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda gak mengenali intervensi Tuhan dalam doa yang belum dijawab. Anda gak mengenali maksud intervensi Tuhan di dalam sebuah rencana yang gagal atau yang tidak jadi atau yang cancel. Kita tuh bisa ngomong tentang Tuhan Yesus, tapi kita gak ngerti bahwa Tuhan Yesus itu sedang dekat dengan kita. Seperti murid Yesus, dengan muka muram, ngomongin tentang Tuhan Yesus banyak. Waktu Tuhan Yesus ngomong sendiri, dia gak ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Jawabannya adalah karena mereka sedang dalam kecewaan. Muka muram sudah jelas lah pasti ada masalah, bener ya? Kalau saya mukanya muram begini terus, I'm good, fine, ya. Nggak make sense. Selalu identik dengan kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan. Saya bercerita sedikit, beberapa waktu yang lalu saya pulang kampung bersama dengan istri saya ke kampung halaman saya di Jawa Timur. Lalu pada waktu kami kembali ke Jakarta, dalam perjalanan kami sedang membahas sesuatu. Lalu tiba-tiba saya itu kesel.
Bukan kesel sama istri saya, tapi apa yang dibahas itu, saya jadi kesel. Lalu muka saya jadi jelek lah. Loh kan harusnya nggak begitu. Mulai begitu kan. Saya pikir saudara, ini masalah bukan yang besar gimana sih, masalah nggak terlalu besar. Saya kira, nanti 5 menit, 10 menit ke depan udah hilang lah masalah saya. Saya bisa seneng lagi, saya bisa guyon-guyon lagi atau apa. Saya kira begitu. Ternyata perjalanan saya masih 120 kilometeran kira-kira menuju ke Jakarta. Sampai di rumah saya mukanya masih muram saudara. Ternyata lama saya keselnya, gak sembuh-sembuh keselnya. Tahu gak kenapa? Kok saya lama banget, padahal ekspektasi saya ya paling nanti sampai rest area berikutnya ya kita udah fine, udah oke. Kok tapi hati saya masih kesel. Ternyata saya menyadari saya itu mengungkit-ungkit itu saudara. Saya ngomongin terus menerus, saya membicarakan, berdiskusi seperti 2 murid ini. Ngomongin terus kekesalannya, kekecewaannya diomongin, dibahas. Akhirnya mukanya muram, gak bisa lihat Tuhan Yesus. Saya juga sama, kok lama sampai rumah udah parkir rumah, kok baru tenang, baru mandi, baru bisa. Kok tadi kesel terus ngapain? Karena saya mengangkatnya terus. Masalah saya angkat terus, keselnya saya angkat terus. Akhirnya itu yang semakin jelas, keselnya yang semakin jelas. Saya tulis di depan, kalau Anda fokus kepada masalah Anda, maka masalah Anda akan semakin jelas. Setuju dengan saya? Setuju. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang semakin jelas. Kalau kita fokus sama kekesalan, kekecewaan, permasalahan, ketidakpuasan atau apa, kita fokus ke situ, maka itu yang semakin jelas, maka semakin kelihatan. Malah nanti beranak pinak saudara. Akan ada kekesalan berikutnya. Akan ada kekecewaan berikutnya. Nyambung terus. Lama-lama saudara bisa kecewa sama Tuhan, tinggalkan kekristenan. Enggak sedikit orang ninggalin kekristenan karena kecewa, bukan? Di tengah-tengah kekecewaan mereka ada sebuah tindakan Tuhan yang luar biasa. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saudara, bukanlah ini luar biasa? Tuhan kita dekat. Datang Tuhan Yesus, nyusul, menyelinap. Tuhan bahkan tidak menunjukkan dirinya seorang raja dunia di mana kalau aku datang, kalian tuh harus semua berlutut. Bow. Dan kita apa yang kita rasakan, kita takut, intimidasi. Aduh Tuhan. Enggak, Tuhan datang. Tuhan datangi. Yesus mendekati mereka yang lagi muka muram. Kita dapatkan poin yang pertama. Apa maksud Tuhan dalam intervensi, dalam divine intervention? Maksud Tuhan yang pertama adalah intervensi Tuhan, bukti bahwa Tuhan sangat peduli terhadap kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan sangat peduli saudara. Di Sefanya 3 ayat 17, saya nggak perlu bacakan, kita nggak perlu baca. Itu berbicara tentang seperti ini. Itu ada lagunya. Tuhan Allah di tengah kita, Dia yang selamatkan dengan sorak-sorai. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia bersukaria, dia bersukacita oleh karenamu. Di versi firman Allah yang hidup ada sebuah kalimat yang sangat membuat saya terkejut dan saya merasa bersyukur. Dikatakan, dia mengasihi kamu dan tidak akan mendakwa kamu. Wow, Tuhan kita bukan pendakwa. Justru Tuhan ada di tengah-tengah kita, ingin memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan di tengah kelemahan kita, di tengah muka muramnya. Tuhan itu datangi kita. Dalam kondisi apapun saudara, kita butuh intervensi Tuhan. Dalam kondisi apapun. Karena itu saya ajak sebentar waktu ini, saya ajak untuk kita deklarasikan kepada jiwa kita. Saya tahu Tuhan mengasihi kita, saudara semua udah tahu, ya Tuhan memang cinta sama saya. Tapi apakah seringkah saudara melakukan ngomong sama jiwa Anda, Tuhan itu peduli sama hidup aku secara pribadi. Saudara bisa tutup mata sejenak, sebentar aja kita tutup mata, taruh tangan di hati. Kita mau katakan, deklarasikan kepada jiwa kita, supaya kepada soul, supaya jiwa kita mendengar. Katakan seperti ini. Tuhan sangat peduli kehidupanku. Tuhan sangat mencintai aku. Sekali lagi, Tuhan sangat peduli kehidupanku. Tuhan sangat mencintai aku. Amin. Mari kita buka mata. Ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ belakangan ini? Katanya kepada mereka, kata Yesus, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Lah, ini Yesus yang tanya, dia ngomongin tentang Yesus lagi ya, bolak-balik ya jadinya ya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ada hal yang janggal di sini, kenapa Tuhan tanya apakah itu? Saudara, Tuhan tanya bukan untuk mendapatkan informasi. Bagaimana mungkin pertanyaan datang dari sang jawaban, saudara? Benar ya? Bagaimana mungkin pertanyaan datang dari, ya bagaimana mungkin Tuhan tanya ciptaannya kalau dia yang menciptakan? Kalau saya tanya sama anak saya, 2 kali 2 berapa? Bagaimana mungkin saya nggak tahu? Saya tahu dong, sudah besar begini. Tapi saya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia bertanya, sebenarnya tidak sedang membutuhkan informasi dari Kleopas dan temannya. Tapi Tuhan itu sedang mengoreksi kedalaman hatinya. Dan menyingkapkan keadaan mereka yang sebenarnya. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Nah, beda kan? Berarti ada apa-apa. Jika suatu saat Tuhan itu menanyakan kepada Anda, seolah-olah Tuhan itu bertanya, hey Charles, gimana imanmu sekarang? Dengan cara Tuhan, saudara diajar di CG, mungkin ada yang khotbah yang saudara sudah sangat tahu, karena saudara sudah expert. Lalu ditanyakan seperti itu, gampang lah jawabannya. Ketika mungkin Anda itu sedang dikorek, sedang dipertanyakan sesuatu tentang imanmu. Bukan berarti Tuhan itu mau jawabanmu, bukan. Pastilah ikut Yesus lah. Kayak Petrus, pastilah gak akan menyangkal. Ya kan? Pastilah. Sampai mati pun aku gak akan nyangkal. 3 kali akhirnya Tuhan. Petrus menyangkal. Tuhan tanya bukan untuk dapat informasi, tapi untuk ngoreksi. Kamu sekarang posisi hatimu di mana? Ini terjadi di dalam kitab Kejadian. Suatu hari Tuhan itu cari manusia yang diciptakannya, Adam dan Hawa. Hai manusia, di manakah kamu berada? Lalu Adam menjawab, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sedang datang menghampiri kami. Kami takut, maka itu kami bersembunyi sebab kami ini telanjang. Lalu Tuhan bicara, loh siapa yang berkata bahwa kamu ini telanjang? Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka sudah jatuh dalam dosa? Tuhan tahu, saudara. Tuhan dalam hidup kita seringkali mempertanyakan sesuatu dalam hidup kita, seolah-olah kita tahu jawabannya. Tapi saudara, sebenarnya Tuhan itu sedang mengoreksi iman kita. Apakah Anda tetap di sini, di dalam pusat hatiku? Di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi ternyata Kleopas dan temannya berpikir bahwa Yesus datang untuk memulihkan bangsa Israel, terlibat dalam politik dan menggulingkan penindasan Romawi, tanpa mereka sadari bahwa Tuhan Yesus melakukan lebih dari itu. Amin. Tuhan Yesus turun ke bawah, ambil kunci kerajaan maut. Tuhan Yesus mengalahkan pekerjaan iblis, Tuhan Yesus menang atas maut dan memberikan kita keselamatan. Sehingga yang menerima keselamatan atau kebebasan, kemerdekaan, freedom itu bukan Israel secara jasmani aja, kita Israel rohani kita menerima. Amin. Anda dan saya, kita adalah Israel rohani. Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh Kleopas. Pengennya Tuhan ambil crown-nya kerajaan Romawi. Itu terlalu kecil untuk Tuhan lakukan. Tuhan kita beyond expectation. Bekerja melampaui ekspektasi kita. Tuhan kita, dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan itu mengerjakan jauh bagi Dia yang sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Benar? Tuhan jauh, makanya kita tuh kadang susah ngerti maksud Tuhan. Jika Tuhan tidak melakukan apa-apa yang Anda ingin Dia lakukan, tidak berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupanmu. Saudara, kita harus firm dengan ini. Sebagai orang Kristen kita harus yakin dengan ini. Kalau Tuhan itu tidak melakukan apa yang ingin Dia lakukan untuk Anda, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Amin. Kalau ada intervensi dalam hidupmu seolah-olah tujuan hidupmu dibelokkan. Panggilanmu kayak tadinya aku ke sini, tiba-tiba bisnisnya berubah.
Atau mungkin ada banyak rencana yang tiba-tiba belok ke sana, belok ke kiri. Kita nggak nyaman, atau mungkin jadi malah tambah drop mungkin. Anda tuh nggak ngerti maksud Tuhan apa. Ternyata Tuhan itu tetap bekerja di situasi yang Anda alami itu yang saya sebutkan. Amin. Anda perlu firm dengan ini. Tuhan continuously woven together supaya kita fit into God's perfect plan. Supaya kita ini sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Loh, berarti jadi sebenarnya mereka sudah tahu apa yang terjadi ya kan. Tuhan sudah bangkit. Tapi mereka tetap ke Emmaus, tetap pulang kampung. Karena apa? Satu lagi alasannya. Sudah ekspektasinya lewat. Alasan kedua apa? Dia tidak melihat. Ya kan? Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Oh, enggak kelihatan Yesus udah bangkit tapi enggak kelihatan. Ya wis lah pulang. Saudara terlalu cepat jadi orang Kristen kayak gitu. Amin. Jangan kayak gitu. Don't quit too quick, jangan terlalu cepat berhenti. Mengiring Tuhan itu, kita itu sebuah perjalanan rohani. Jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Saya bersyukur waktu itu saya ngajak beberapa teman-teman di Praise and Worship. Kami seperti workshop di salah satu rumah di tempat agak ketinggian di salah satu teman kami. Di sana kita menulis lagu dan salah satu lagu yang tertulis ini. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Waktu kita sepakat untuk ngomong, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kita langsung merasa kayak diberkati dengan kata-kata ini. Lalu, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Ada sebuah iman, Tuhan bukakan jalan. Yes, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Jadi kalau bukan kehendak Tuhan ya gak apa-apa Tuhan kalau gak jawab. Amin. Saudara, itu loh iman kekristenan. Dimensi kekristenan kita mesti bangkit dari hanya sekedar seperti di bawah datang, beli tiket, duduk, beli popcorn, makan. Kalau filmnya gak bagus kita pulang. Saudara datang ke gereja harus lebih dari itu. Tidak boleh kayak begitu bahkan. Anda itu bukan konsumer. Anda itu dipersiapkan Tuhan menjadi tentara-tentara ilahi. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena umur kita gak panjang. 80 tahun itu pun kalau Tuhan berikan umur panjang. Ya kan? Tapi kalau saudara ingat-ingat, kalau saya ingat sekarang sudah punya 2 anak, usia saya juga udah segini. Seolah-olah gini, baru aja kayaknya kemarin saya kuliah gitu loh. Baru masih ingat teman-teman kuliah saya loh, saya sudah punya 2 anak, usia saya sudah segini. Enggak kerasa saudara, separuh lagi udah mau 80 bahkan. Kalau Tuhan beri umur panjang, kita enggak tahu. Iman kita harus bangkit. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, ada teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Tapi saya katakan ini bukan dakwaan. Beda antara intimidasi, dakwaan dengan teguran. Anda harus bisa bedakan, amin. Anda harus bisa bedakan. Kalau Tuhan ngomong bodoh itu bukan berarti kayak kamu dibodoh-bodohin, goblok kamu bodoh kamu, bukan. Tuhan ngomong bodoh untuk mengoreksi hatimu supaya kamu enggak jadi lamban percaya. Saya sama istri kami pernah di kamar kami waktu kami berdoa, kami tuh kayak menyadari bahwa kita ini lamban ya. Kami menyadari bahwa untuk sesuatu yang kita harusnya beriman terhadap sesuatu. Tapi kok kita itu gak mau melangkah ya. Takut melangkah kepada sebuah iman yang lebih besar lagi. Kami cenderung let it flow lah. Whatever will be. Tanpa sadar bahwa hidup kita harus penuh dengan iman kepada Tuhan tentang segala sesuatu. Lalu kami berdoa, ya Tuhan ampuni kami kalau kami
Seperti ayat ini, kami seperti bodoh dan lamban. Mau percaya sama Tuhan susahnya gitu. Mau percaya sama Tuhan yang mungkin yang kita belum melihat, gara-gara kita nggak melihat. Gara-gara itu di luar ekspektasi, gara-gara kita nggak melihat, jadi kita jadi susah percaya. Padahal seharusnya iman kita, orang Kristen itu hidup oleh iman. Amin. Sampai mana? Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya suka ini, Tuhan ngajarin mereka kembali. Tuhan merefresh kembali firman Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan membangkitkan kembali iman mereka. Tuhan tuh kasih firman lagi yang baru. Mungkin sama, mereka pasti belajar firman nabi-nabi. Mereka juga belajar firman dari Musa, Alkitab, kitab-kitab Musa. Mereka juga membaca. Tapi Tuhan mengulangnya kembali. Tuhan mengulang mengajarkan kepada mereka kembali tentang seluruh kitab suci. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia atau Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Wah, Tuhan Yesus kita itu luar biasa, saudara. Sudah Tuhan itu mau menyelinap untuk 2 orang muka muram. Yang kedua, saudara, dia bisa pura-pura. Acting seolah-olah lanjut jalan sendiri gimana mereka. Saya ngajarin anak saya pelajaran sekolahnya. Lalu ketika anak saya ujian, saya main HP kan dari jauh. Saya lihat dia yang jawab kan. Gak mungkin saya kalau sudah ngajari lalu saya bilang, nak itu nomor 3 jawabannya B, nomor 4 C. Saya pasti kalau setelah saya ngajar, saya pingin anak saya mengerjakannya sendiri. Berhasil apa enggak? Masuk apa enggak apa yang diajarkan? Demikian juga Tuhan Yesus itu seperti menguji. Apakah setelah aku tegur tadi responmu gimana? Mau jalan 7 mil lagi ke Emmaus yang lebih lama, lebih jauh lagi atau gimana mereka? Tuhan Yesus berbuat seolah-olah meninggalkannya. Tapi yang luar biasa sama Kleopas dan temannya ini, saudara. Dia katakan seperti ini, ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka sangat mendesak itu sampai mungkin berlutut, please, don't go, please jangan pergi, please bersama dengan kami, jangan tinggalkan kami. Berarti habis dibodohkan, habis diomongin lamban, mereka jadi lebih on fire kan. Sampai jangan pergi, omongin aku terus. Kasih tahu terus, ajarin aku jangan pergi. Ada kata-kata, tinggallah bersama dengan kami, abide in me, dwell in me. Di dalam bahasa yang lain, abide in me, lingkupi kami, bersamalah dengan kami. Lalu saudara, Tuhan Yesus super baik dan super luar biasa. Manusia gak ada yang sama seperti dia. Kalau saya udah kabur aja marah ya. Tuhan Yesus yang pura-pura mau jalan digituin langsung. Oke, saya balik ya. Masuk ke rumah 2 orang murid itu. Dan akhirnya bersama dengan mereka. Poin yang kedua, intervensi Tuhan mengoreksi hati dan membangkitkan kembali iman. Saudara, kalau saudara terbuka terhadap intervensi Tuhan, hatimu itu dikoreksi, lalu imanmu itu bangkit. Jadi kalau ada koreksi dari Tuhan, jangan quit. Amin. Karena itu permulaan imanmu itu akan bangkit, tumbuh lagi. Anda akan berdoa lagi sesuatu yang belum dijawab. Anda akan punya semangat lagi dalam pergumulan apapun, cita-citamu atau apapun. Anda akan on fire lagi. Walau belum ku melihat, tapi tetap on fire, enggak muka muram. Tuhan memberikan koreksi dan teguran supaya kita kembali, menarik lagi supaya kita kembali dalam rencananya. Abide in me. Akhirnya transformasi dalam hati mereka terjadi. Wah, luar biasa. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia atau Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka terbuka, jadi sadar. Ya ampun, gitu ya bahasanya. Kalau bahasa Jawanya apa? Oh alah, oh alah. Ternyata yang bersama dengan kita itu Tuhan Yesus. Terbuka. Kenapa saudara? Ayat 31 ini, ayat 30 luar biasa. Tuhan tuh mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Pada waktu peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memberkati, ya kan, mengucap berkat, lalu membagikannya kepada mereka. Pada waktu malam perjamuan malam terakhir di upper room, di lantai atas, Tuhan apa? Mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tiba-tiba mereka sadar, oh my God, dia Yesus. Tuhan dikenali dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Sebuah tindakan profetik yang Tuhan lakukan. Saya agak keluar sedikit. Tiba-tiba saja ini barusan saja saya mendapatkan pewahyuan yang baru. Tuhan mengambil roti, mengucap syukur. Itu seperti Tuhan tuh mengambil Anda dari lumpur dosa, dari gelap. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memecahkan Anda, break it. Berarti Tuhan itu membawa Anda dalam sebuah proses pembentukan, Anda dipecahkan. Setelah Anda dalam sebuah proses dipecahkan sama Tuhan, lalu apa? Tuhan berikannya kepada mereka, Anda diutus, Anda dilepaskan, Anda di-refill. Karena itu ada firman Tuhan katakan apa? Bahagianya ketika di akhir zaman apa? Anak-anak Tuhan dilepaskan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dinyatakan atas dunia. Itu bukanlah itu sebuah kebahagiaan ketika anak-anak Tuhan dinyatakan di dunia. Jadi Tuhan itu mengutus kita. Amin, saudara. Ayat yang 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati kita berkobar-kobar berarti apa? On fire lagi, jiwanya fresh lagi, padahal Tuhan ngajarin hal yang sama, kitab Musa sampai kitab nabi-nabi yang lain, mereka juga belajar. Tapi ketika Yesus mengajarkan ulang, atau campur tangan, mengintervensi dengan sesuatu yang mungkin itu adalah berulang, mereka on fire lagi oleh karena kata-kata Yesus. Dan saudara, ciri orang yang on fire itu tidak akan puas hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Saya tadi bilang hidup kita gak panjang di dunia ini. 80 tahun kalau diberikan umur panjang. Saudara nanti pada waktunya akan memikirkan bahwa harta yang kita kumpulkan di bumi ini tidak akan membuat Anda puas. Anda akan tertuju kepada suatu momen di mana itu sudah gak cukup membuat Anda puas. Kepuasan Anda menuju kepada ketika Anda itu melayani orang lain, ketika Anda melayani jiwa-jiwa, ketika Anda bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika Anda bisa jadi berkat untuk orang lain, ketika hidupmu jadi terang buat orang lain, itu akan jadi kepuasan lebih dari apa yang Anda dapatkan dari uang, materi, aset, atau apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang kekal. Kita mati juga gak bawa harta. Jadi lebih baik dari sekarang kita pikirkan sesuatu yang kekal. Saya ngomong begini bukan berarti Anda berhenti bekerja, saudara, please. Nanti saya bisa dirajam batu. Saudara tetap bekerja, mencari uang sebaik mungkin. Anda harus berhasil dalam usaha Anda, dalam karir Anda. Anda harus berhasil, tapi ada satu tujuan yang lain, bahwa Anda itu akan diutus untuk menjadi berkat. Dan kita dapat poin yang ketiga. Intervensi Tuhan membawa Anda hidup dalam pemakaian Tuhan yang lebih dari sebelumnya. Siapa dari Anda di sini yang ingin dipakai Tuhan lebih dari sebelumnya? Angkat tangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya pernah bertemu dengan teman saya yang sudah mulai kehilangan api, gak on fire lagi. Ngomong sama saya mau izin dari pelayanan, saya mau off dulu ya dari pelayanan. Saya mau merenung dulu ini itu karena saya mengalami ini itu, saya nggak bisa katakan. Aku belum mau pelayanan lagi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kami nggak mau pelayanan dulu. Aku mau jadi jemaat saja. Saya tahu gereja ini visinya besar, CG mengutus, mengangkat Anda akan jadi pemimpin kelompok sel seperti yang firman Tuhan katakan minggu lalu. Pastor Philip ngomong, kalau visi kita besar, gak mungkin jemaat ini semua, saudara semua ini jadi jemaat. Saudara semua ini pemimpin, saudara udah ketahuan dari sekarang. Dengan target, dengan visi yang Tuhan taruh atas pemimpin-pemimpin kita, 10 gereja lokal, gak mungkin saudara biasa-biasa. Saudara pasti semua jadi pemimpin. Dan teman saya ini ngomong, saya tahu visinya untuk mengangkat jadi pemimpin kan saya diangkat, tapi saya gak mau dulu saya mau jadi jemaat biasa. Saya sedih saudara. Saya gak tahu apa yang sedang dialami dengan orang ini, ekspektasi apa yang sedang tidak terjadi dalam hidupnya. Cuman sayangnya dia tidak melihat itu Tuhan di balik apa yang dialami.
Dia nggak kenali seperti Kleopas. Ngomong Tuhan Yesus banyak. Dia tahu banyak saudara. Ayat jangan tanya. Dia punya berbagai macam prinsip kehidupan yang bagus. Ya nggak salah. Yang dunia juga ajarkan. Tapi dalam satu titik nggak kenal siapa yang sedang mengintervensi. Nggak tahu apa yang dibicarakan. Dia ngomong Tuhan Yesus, dia nggak ngerti. Yang datang itu Tuhan Yesus. Saudara, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Di bahasa Inggrisnya, redeeming the time because the time is evil. Tebuslah, redeeming, tebuslah waktu. Kita punya waktu nggak lama lagi, tebus waktu itu untuk jadi alat Tuhan. Jangan jadi orang biasa-biasa, lebih dari sebelumnya. Dipakai Tuhan lebih dari sebelumnya. Nggak ada yang kebetulan saudara ada di sini. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang baru seminggu, 2 minggu, sebulan, baru aja di sini ya, join di Gereja Mawar Shalom Tangerang. Anda merasa bertumbuh di sini lalu Anda memutuskan untuk berjemaah di tempat ini. Saya mau katakan, bukalah ruang untuk intervensi Tuhan. Amin. Atas situasi-situasi yang gak nyaman, atas teguran-teguran Tuhan dalam bentuk apapun. Bukalah lebar-lebar ruang itu. Dan saya percaya Tuhan itu akan memakai Anda lebih dari sebelumnya. Anda ingat ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, so don't worry. Jangan khawatir sama duit. Jangan khawatir sama penghidupan, jangan khawatir. Kalau Anda itu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan itu akan tambah-tambahkan dalam hidup kita. Di awal Juli ini saudara, kita akan buka di seluruh gereja Mawar Shalom Jabodetabek, akan diadakan Servolution, yaitu sebuah wadah di mana kami terbuka untuk saudara bisa melayani di gereja ini. Ada banyak departemen yang Anda itu bisa terlibat di dalamnya. Saudara, sudah jangan lama-lama, jangan pikir aku ini masih baru, masa aku langsung pelayanan. Langsung aja saudara, daftarkan dirimu. Kalau ada MSJ 1, MSJ 2, CGT atau ikut di dalamnya. Ikutlah dalam perlengkapan. Ini adalah sebuah momen di mana Tuhan itu sedang intervensi. Sebuah momen di mana Tuhan itu sedang campur tangan, uwi-uwi dalam bahasa Jawanya. Uwi-uwi hidupmu sehingga hidupmu itu jadi berkenan kepadanya, dipakai Tuhan luar biasa. Anda akan dibentuk dimanapun di tempat ini supaya Anda itu dipakainya untuk jalan bukan ke sana, 7 mil ke sana, tapi 7 mil menuju Yerusalem atau penggenapan janji Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah lama berjemaat, bahkan saudara sudah pemimpin, Anda memimpin banyak orang di gereja ini, saya berdoa supaya ini tidak terjadi. Ada firman katakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Saya berdoa, saya mematahkan Tuhan, hamba berdoa, kami berdoa, tidak terjadi di gereja Mawar Shalom Tangerang. Dan seluruh gereja Mawar Shalom Jabodetabek, orang-orang yang lama, yang kita kenal sebagai orang yang mungkin narik jiwa kita, yang mengajak kita di sini, sehingga kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, lalu kita dengar sudah meninggalkan Tuhan. Begitu mudahnya kita bisa meninggalkan kekristenan loh, gara-gara kecewa. Saya berdoa supaya itu tidak terjadi. Justru orang-orang yang lama, Anda yang sudah lama, udah melayani di departemen manapun Anda itu usianya sudah tahunan di sini, udah tahu kelebihan, kelemahan, kekurangan gereja kita. Saudara, saya mau ngomong ya di sini ya, gereja kita nggak sempurna, sudah titik. Gereja kita nggak sempurna, gereja kita banyak kelemahan. Kalau saudara cari di sini cari kesempurnaan, maaf Anda pasti kecewa. Saudara, orang-orang yang lama yang sudah melayani bahkan, Anda yang sudah bersama-sama dengan kami lama, saya berdoa supaya kalian ini saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang semakin berapi-api, menjadi sokok guru, menjadi teladan, penuh hikmat Tuhan dan memimpin dalam takut akan Tuhan. Hari Sabtu saya ditelepon sama salah satu leader di profesional muda. Dia ngomong, Pastor Julian ada waktu enggak? Oke ada, oke saya mau cerita. Jujur saya enggak siap, 1 bulan lagi saya harus khotbah di hadapan 300, pengembalaannya itu total ada 300 orang. Saya enggak bisa kayaknya di sini. Saya enggak usah jadi pemimpin gimana ya? Karena istrinya itu sebenarnya yang lebih in charge untuk memimpin. Jadi istrinya itu sebelum mereka menikah, istrinya sudah memang pemimpin. Lalu mereka menikah, lalu otomatis sang suami mendampingi dalam kepemimpinan ini. Suatu saat dia bertemu dengan sebuah waktu di mana dia harus khotbah karena istrinya enggak bisa. Dia udah ngomong, aku mau nyerah aja. Yang lain oke, ngurusin CG laporan, ngadain CG, offline maupun online. Aku oke, tapi kalau khotbah, please jangan, itu bukan saya banget. Ya saya jawabnya simple, sama itu juga bukan saya banget. Saya nervous, ya sama saya juga nervous. Saya takut, ya sama. Saya gak menginginkan itu.
Sama saudara, gak ada yang menginginkan ini saudara. Saya juga gak menginginkan ini. Ada perasaan gentar dan takut. Saudara pikir ngomong begini kayak saya pedean. Enggak, ini gemetar, saya takut saudara. Saya menguatkan kembali, saya ngomong sama dia. By the way, kamu waktu khotbah apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Firman Tuhan bukan? Iya firman Tuhan. Oke, kalau firman Tuhan kenapa mesti takut? Kalau firman Tuhan disampaikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan buah-buah yang benar kepada orang yang mendengarnya. Yang kedua, waktu kamu dapat platform, kamu bisa ngomong di depan orang, kamu itu lagi cari influencer, pengen jadi influencer maksudnya, atau mau jadi lagi cari jati diri atau enggak? Enggak kok. Motivasi saya murni, tapi saya benar-benar enggak. Ya udah bagus itu. Kalau kamu enggak ada motivasi itu, ya bagus. Hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi Kristus dalammu. Kamu hanya dipakai sampaikan firman Tuhan, sudah. Mau nervous? Oke. Saya bilang sama, saya juga nervous. Saya bantu ya dalam persiapan, nanti gini. Akhirnya dia ngomong, oke pastor, saya siap. Saya ngomong sama istri saya ya, saya siap. Akhirnya dia on fire lagi, beriman kembali, dan dia mau melayani. Tuhan, saudara, Tuhan itu intervensi sampai kayak gitu. Saya juga heran, itu di tengah-tengah saya lagi persiapan, saya dapat telepon itu. Langsung saya bilang dong, bro, boleh nggak saya pinjam kesaksian untuk jemaat Tuhan? Tapi saya nggak nyebut nama, tapi saya pinjam cerita ini ya. Karena kok pas banget, saya itu mau ngomong tentang intervensi ilahi. Lalu kamu cerita, aku nggak bisa. Kok pas? Dan akhirnya kamu juga, ini kayak Kleopas dan muridnya mau lari, tapi akhirnya, oke siap, aku dikuatkan kembali. Kok pas? Dan akhirnya beliau berkata, oke, boleh. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan itu sangat care sama hidup kita. Satu yang kita harus lakukan bersama adalah, satu yang harus kita doakan adalah, Tuhan intervensi aku, campurlah tangan dalam hidupku. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ada kata mereka bangun dan mereka kembali ke Yerusalem. Setelah campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan dalam bentuk itu tadi, kita akan masuk ke dalam 7 mil berikutnya. 7 mil yang penuh dengan pengharapan. 7 mil menuju Yerusalem, 7 mil yang penuh dengan kemenangan. 7 mil yang penuh dengan iman dan berapi-api kembali. 7 mil yang dengan muka sukacita tidak muram. Kita kembali kepada 7 mil kemenangan. Saudara, dalam 7 mil ini mungkin kita akan capek nantinya. Waktu kita jalan ke Yerusalem, pusat janji Tuhan, jalan 7 mil itu 11 kilometer saudara. Jadi murid ini sudah jalan 11 kilometer ke sono, lalu dia harus balik lagi 11 kilometer balik, total 22 kilometer. Tapi mereka balik ke 7 mil terakhir ini itu dengan sukacita, dengan api yang baru, dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru. Amin saudara. Bapak ibu saudara, kita akan masuk ke 7 mil berikutnya. Saudara yang sudah lama menguburkan harapan, sudah lama menguburkan mimpi dan cita-cita, atau mungkin doa yang enggak dijawab lalu Anda ya sudahlah enggak mau doakan lagi. Ayo balik ke 7 mil itu, kembali berharap kepada Tuhan. Walau belum ku melihat, tetap muka muramnya sudah hilang, on fire lagi. Bukankah hati kita berkobar-kobar setelah mendengar Yesus berkata, lalu mereka on fire lagi, mereka menuju ke pusat janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah siap terbuka untuk intervensi Tuhan? Siap-siap ya, setelah ini pulang gak tahu apa yang terjadi, saya gak tahu apa yang terjadi, pasti ada intervensi ilahi dalam hidup Anda. Mari kita bangkit berdiri. Di slide terakhir saya ingin bukakan kepada Anda. Selama khotbah ini sebenarnya poinnya cuma satu sih saudara. Terbuka saja sama intervensi Tuhan. Terbuka untuk intervensi Tuhan membuat Anda mengetahui maksud dan rencana Tuhan atas setiap kesulitan. Belajar melepaskan ekspektasi dan pemikiran kita yang seringkali salah. Kita perlu akui itu. Iya ya, kita itu sering salah sebenarnya, ekspektasinya kita terlalu berlebihan, kita sering salah maksud sama Tuhan. Mudah menerima apa yang terjadi di luar kendali kita. Waktu something out of control, sesuatu yang terjadi di luar kendali kita akan down, kita tuh bisa lebih mudah menerima karena kita tahu campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan. Menerima mujizat Tuhan, yes kita akan menerima mujizat Tuhan. 7 mil yang saudara akan lalui 11 km ke sono, ke Yerusalem, saudara akan terima janji Tuhan pada saat di Yerusalem. 2 murid Yesus Kleopas
Dan temannya ini ketemu sama 11 murid. Saudara, di ayat berikutnya kalau saudara baca, mereka dapat sebuah privilege yang luar biasa. Mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri Yesus bangkit naik ke atas, naik ke surga dengan kemuliaannya. Kleopas akhirnya lihat sendiri yang tadinya mukanya muram. Dia menerima mujizat Tuhan. Dengan kita terbuka, dengan intervensi kita menyerahkan total hidup kita. Dan kita masuk ke pusat kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita pejamkan mata kita bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat tak mampu berharap, yes, Lord. Kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari kita percaya lagi kepada Tuhan. Yes Lord. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Seluruh kehendakmu. Ajarku mengenal hatimu. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Pada waktu kita lemah, Di kelemahan hidup kita. kuasamu Tuhan Yesus sempurna. masih, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Seluruh kehendakku. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat.
tepuk tangan Anda di hati Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini Tuhan, setiap tangan yang ada dalam hati mereka, Tuhan Kau mengerti setiap pergumulan. Tuhan Kau mengasihi. Ketika Kau bertanya sesuatu, Engkau tidak butuh informasi. Tuhan, Engkau hanya ingin Tuhan hati mereka tetap melekat kepadamu. Hati mereka tetap setia kepadamu. Tidak kecewa, tidak bermuka muram. Hamba berdoa ya Tuhan, nyatakanlah divine intervention dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setelah ini Tuhan, dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kepemimpinan, dalam keluarga, dalam hubungan, nyatakan divine intervention. Campur tangan Tuhan secara langsung Tuhan atas kehidupan kami, sehingga membawa kami kepada rencana-Mu yang utuh. Membawa kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan memakai hidup kami lebih dari sebelumnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap doa-doa yang naik kepadamu. Kami percaya ya Tuhan ketika kami terbuka terhadap intervensi, mujizat siap diadakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami bahkan tidak bisa melihat sekarang, kami mau firm, kami mau teguh ya Tuhan. Bahwa Engkau ada di belakang kami persis. Engkau menemani kami dan Kau siap menyatakan mujizat. Membawa kami dalam 7 mil janji Tuhan, 7 mil mengarah ke Yerusalem. Menuju penggenapan janji Tuhan. Menuju perkenanan-Mu Tuhan. Menuju janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Making disciples, transforming lives.